Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor penyebab kemunduran Daulah Abbasiyah. Banyak faktor yang menyebabkan Khalifah Daulah Abbasiyah menjadi mundur. Di samping kelemahan pada pribadi para Khalifah Daulah Abbasiyah, masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Daulah Abbasiyah. 1. Faktor internal. A. Gaya hidup mewah di kalangan penguasa. Pencapaian luar biasa dalam bidang peradaban dan kebudayaan yang dicapai dinasti Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung glamor, membuat para penguasa banyak yang terlena dan cenderung kurang memperhatikan urusan-urusan negara. Hal ini menjadi awal mula melemahnya kepemimpinan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. B. Persaingan antar bangsa. Orang-orang Persia masih merasa tidak puas atas posisi yang didapatkan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Mereka menginginkan sebuah dinasti dengan khalifah dan pegawai dari Persia pula. Bangsa Arab beranggapan bahwa darah yang mengalir di tubuh mereka adalah darah istimewa dan mereka menganggap rendah bangsa non-Arab di dunia Islam. Setelah Al-Mutawakkil naik tahta, dominasi tentara Turki tak terbendung lagi. Sejak itu kekuasaan Daulah Abbasiyah sebenarnya telah berakhir. Kekuasaan berada di tangan orang-orang Turki. Posisi ini kemudian direbut oleh Daulah Buwayhi, bangsa Persia pada periode ketiga. Dan selanjutnya beralih kepada Daulah Seljuk pada periode keempat. C. Kemerosotan ekonomi. Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Pada periode pertama, pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya. Pendapatan yang masuk lebih besar dari yang pengeluaran, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Setelah Daulah Abbasiyah memasuki periode kemunduran, pendapatan menurun, sementara pengeluaran semakin meningkat lebih besar. Menurunnya pendapatan tersebut disebabkan oleh semakin menyempitnya wilayah kekuasaan, banyaknya kerusuhan dalam negeri mengganggu perekonomian rakyat, diperingannya pajak dan banyaknya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dan tidak lagi membayar upeti. D. Konflik keagamaan. Persoalan fundamental dalam kegiatan keagamaan juga ikut berperan dalam menambah beban persoalan pemerintah. Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan. Konflik yang dilatar belakangi agama tidak terbatas pada konflik antara Muslim dan Zindik atau Ahlu Sunnah dengan Syiah saja, tetapi juga antar aliran dalam Islam. Munculnya perbedaan pendapat yang tidak terselesaikan memicu konflik yang berkepanjangan. 2. Faktor eksternal. Selain faktor yang muncul dari dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, ada juga faktor dari luar yang menyebabkan Daulah Abbasiyah lemah dan akhirnya hancur. Yaitu seperti A. Perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Perang salib adalah perang yang dilancarkan oleh tentara-tentara Kristen dari berbagai kerajaan di Eropa Barat terhadap umat Islam di Asia Barat dan Mesir. Dikatakan perang salib karena tentara Kristen membawa simbol salib dalam memerangi umat Islam di berbagai wilayah. B. Serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Pada sekitar tahun 1257 Masehi, Hulagu Han pimpinan tentara Mongol mengirimkan ultimatum kepada Khalifah agar menyerah dan mendesak agar tembok kota sebelah luar diruntuhkan. Tetapi Khalifah tetap enggan memberikan jawaban. Maka pada tahun 1258 Masehi, Hulagu Han menghancurkan tembok ibu kota. Sementara itu Khalifah Al-Muqtashim langsung menyerah dan berangkat ke tempat pasukan Mongolia. Setelah itu para pemimpin dan fuqaha juga keluar. 10 hari kemudian mereka semua dieksekusi. Dan Hulagu Han beserta pasukannya menghancurkan kota Baghdad dan membakarnya. Terbunuhnya Khalifah Al-Muqtashim telah menandai babak akhir dari kepemimpinan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Demikian video penjelasan tentang faktor kemunduran Daulah Abbasiyah, semoga dapat difahami dan dapat diambil ibrah dari kisah Daulah Abbasiyah. Sampai jumpa di bab 2 tentang peradaban Islam Daulah Utsmani. Tingkatkan terus pemahamanmu dengan membaca buku atau artikel yang berkaitan tentang Daulah Abbasiyah, agar kamu lebih luas memahaminya. Dan tetap dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Syukron jazilan ala itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.